menguat, neraca perdagangan surplus, jadi devisa hasilnya lebih gede dari permintaan, ya kan? Kemudian pertumbuhan ekonomi bagus, inflasi rendah, imbal hasil menarik. Mestinya adalah ini, sehingga itu kenapa kita ini adalah probability-nya adalah seperti itu, sehingga moneter yang pro-stability tadi sudah dijelaskan, diikuti juga bagaimana operasi moneter kita. Pak itu sudah dijelaskan kenapa operasi moneter melalui pasar. Artinya apa? Pasar uang, pasar falas kita supaya ini menjadi kolam renang yang enak. Bagi maksudnya harus investasi portfolio asing itu membuat itu variasi, ya, supaya instrumennya tidak hanya SBN saja, ada SRBI, ada SCBI, ada SUBI. Kami pun juga Pak Idris sudah menjelaskan bagaimana yang akan kita membentuk primary dealer, center counterparty, memperdalam pasar sehingga kolam renangnya pasar uang, pasar falas itu semakin terbuka lebar dan harus investasi portfolio itu bisa lebih betah, lebih banyak, rupiahnya bisa menguat dan membuka lebih luas ruang-ruang untuk nanti penurunan suku bunga. Saya kenapa sabar, gitu ya? Ya, sabar subur. Bulan sabar, bulan depan lagi ya. Bilang gini sabar, gitu. Oh ya tanya gitu, sabar subur, dan itu melihat itu desainnya adalah seperti itu, sehingga karena globalnya lagi disequilibrium, makanya kita memastikan negara ini stabil, rupiahnya stabil, bisa menguat. Kemudian kenapa kita lebih banyak intervensi di pasar falas, spot maupun domestik non-real, dan kemudian supaya infonya masuk, instrumennya kita perbanyak, ya, supaya masuk, dan kita juga operasi moneternya melalui sudah pasar. Itulah kenapa moneternya gitu. Sementara yang lain, kenapa Pak Solihin saya terus kita minta udah dorong siklus keuangan terus naik, dorong kredit, terus ada apapun kita buka instrumen makro misalnya ya, tambah likuiditas, ya, DP 0 lah, seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita luruskan, bahwa likuiditas tetap diukur dari pertumbuhan DPK. Itulah ilmu uang dan bank dulu. Udah jadul ya? Dulu. Jadul. Indonesia udah berubah sekarang. Gitu loh. Karena ya kalau dulu kan bank-bank berapa pertumbuhan dana dilecehkan dengan pertumbuhan kredit, itu seperti itu zaman dulu. Ya. Nah, sekarang adalah penentuan dari suatu pertumbuhan kredit, itulah portfolio decision making of the asset liabilities. Ya, ingat, perbankan kita asetnya itu tidak hanya kredit, asetnya sebanyak ditaruh di SBN. Kenapa? Ya sejak COVID bagaimana nyalurkan kredit kan, ruangannya kan, tapi sebagian di SBN yang kita klasin alat likuid. Kenapa alat likuid kita itu 26,7 ya per ya DPK besar itu. Umumnya 15% cukup. Berarti kelebihan 11% itu alat likuid yang sementara ini ditaruh di SBN. Nah, bagaimana mendorong kredit? Bagaimana? Tentu saja adalah dalam portfolio decision making, ya, itu tentu saja bagaimana return and risk penyaluran kredit dibanding dengan SBN. Sekarang memang sudah mulai agak naik. Kalau Pak Solihin diskusi para bankir, they want to extend loan, they willing untuk menjual SBN-nya. Karena bagi bank-bank yang ini imbal hasil atau hasil menyalurkan kredit meskipun ada risikonya lebih gede ditaruh di SBN. Tapi tidak semua bank belum, karena itu keuangan kita lagi naik. Ya itu belum across the board. Sehingga yang kita lakukan
insentif 50 bagi bank-bank yang menyalurkan kredit. Kita tambah likuiditas 165 triliun itu jumlahnya adalah seperti. Dan kenapa kita menerbitkan SRBI bagi bank-bank yang ingin menjual SDN-nya, gitu loh. Kan jangka panjang tuh, masih ragu-ragu jangka pendek, taruh di SRBI. Ada video dalam kredit, salurkan. Itu teknik-teknik yang kita lakukan sehingga imbal hasilnya, portfolionya bank masih bagus, ya. Switching from long term SDN ke short term sambil melihat menyalurkan kredit, kami dorong menyalurkan kredit pada bank-bank insentif likuiditas. Itulah sebenarnya bacaan sekarang di dalam menganalisis kredit itu adalah dalam portfolio decision making. Tapi bukan berarti kami tidak melihat pertumbuhan DBK yang rendah. Karena pertumbuhan DBK itu kan dana pihak itu kan saving rate. Kalau ekonominya tumbuh 5,1%, marginal turun PCD kita itu 20%, ya segitu pertumbuhan dana juga begitu. Tapi kalau nanti 5,2 ya naik lagi, itu adalah seperti itu adalah dana pihak ada. Tapi makanya kami dalam diskusi kemarin ini masih off the record dulu ya. Indonesia sama masih tetap akan pro growth terus. Programnya tidak hanya growth besar tapi juga distribusi kan, betul nggak? Karena ya ini makro Indonesia nanti saya harus tambahkan ya itu termasuk yang moneter ya. Ini akan tergantung cepat, tidaknya tergantung tadi. Kami kan tugas kami inflasi dan pertumbuhan. Balas saya Pak Yudit ya, balas antara itu. Inflasinya ada pangan, koordinasi dengan pemerintah. Inflasi yang lain imported inflation. Sehingga kenapa rupiah perlu distabilkan, diperkuat. Perkuatnya seberapa jauh? Tentu saja ini kami memang tidak menargetkan levelnya Mas Heron ya, tapi fundamental itu yang sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi. Dan memang perlu kami perkuat supaya lebih tenang untuk room untuk suku bunga adalah itu. Nah, tahapannya sebetulnya Mbak ya, kami kan sudah ekspansif. Nah, Mas Primus gitu ya, gini loh. Ini sudah terang ya, saya lihat GWM kita memang statusnya 9%. Tapi 4% sudah kami kembalikan, efektifnya hanya 5%. Jadi sejak tahun lalu, itu sejak kapan ya? Awal tahun lalu ya? Sejak awal tahun kami sudah ekspansi likuiditas. Yaitu yang GWM 9% kami turunkan sekarang menjadi 5%. Tapi tidak semua bank dapat. Aku nggak mau bank tak kasih likuiditas belikan SPN, ya nggak mau tuh. Tak tambah likuiditas sepanjang disalurkan cara kredit. Itu kan? Jadi effectively our GWM ini only 5%. Dulunya 1% kita naikkan ke berapa? 3% ya. Terus kemudian kita turunkan lagi menjadi 4%. Efeknya 5%. GWM kami itu efeknya 5%. Cuma yang 4% kami kembalikan ke bank yang menyalurkan kredit. Itu yang kita sebut kebijakan insentif likuiditas makro itu. Nah, banknya itu yang menyalurkan kreditnya kepada siapa? Itu pindah-pindah. Waktu zaman COVID itu yang terberat kena COVID. Tambahin ya, bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang terberat kena COVID, kami kasih kredit banyak. Terus satu pindah lagi, ya. Waktu sudah perusahaan sudah mulai naik, yang growth driver, gitu ya. Terus kemudian 46 sektor prioritas, geser lagi. Sekarang saya sedang minta Pak Sulikin supaya mendorong hilirisasi lebih kuat. Jadi ini betul-betul kebijakan makro Indonesia yang sebenarnya distributif alokatif.
Sehingga semi kebijakan alokasi kebijakan fiskal hampir sama. Jadi kebijakan insentif likuiditas itu ya ekspansi likuiditas sebagai ya dan terarah sudah distributif, sehingga itu sebetulnya ini komplementing fiskal. Sementara fiskal itu kemampuan distribusinya agak terbatas, makronya tapi lebih. Dan itu bisa tapi pindah-pindah. Kalau penjenengan nanti Pak ini perlu untuk dorong digitalisasi yang usaha-usaha mereka, kami akan arahkan bank-bank yang menyalurkan kepada startup yang ini kami tambah likuiditasnya.